Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kifli Official 123 ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita oleh Allah agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan marilah kita senantiasa mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepadanya akan menjadi syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan membahas tentang masalah yang lagi viral ini mengenai tentang nasab para habib ya yang ada di Indonesia kita. Apakah betul ini habib yang ada di Indonesia bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kiai Imamuddin mereka menyatakan bahwasanya yang habib yang ada di Indonesia kita ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami melihat videonya juga ustaz-ustaz yang lain termasuk ustaz Hadi Hidayat, ustaz Abdul Somad yang menjelaskan tentang keturunan Rasulullah SAW sampai habib-habib yang ada Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah betul nasab habib yang ada di Indonesia tersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak? Ya, kalau bagi saya, jangan dipermasalahkan antara nasab para habaib yang ada di Indonesia kita, ya. Tetapi kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita bersaudara, ya. Orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Jadi jangan sampai gara-gara dipermasalahkan mengenai tentang nasab sehingga terjadi permusuhan, ya. Terputus hubungan kita kepada saudara-saudara yang lain yang termasuk umat Islam. Itu yang harus kita jaga, ya. Itu yang perlu kita jaga, karena jangan sampai gara-gara ini sehingga kita bisa bercerai-berai, Padahal di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian lanjut lagi ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa, kemudian berpegang teguh kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah agama Allah. Wala tafarraqu, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita bercerai-berai. Artinya bermusuhan, ya. Makanya kita para ulama, para ustaz, mari kita bersatu menjaga silaturahmi kita,
jangan lagi ada yang dipermasalahkan antara nasab atau bukan nasab dari Rasulullah SAW. Intinya saja, kita semua ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita juga ini yang hidup sampai sekarang ini, kita semua adalah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belum menyatakan bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia ini apakah dia termasuk keturunan dari Rasulullah SAW atau tidak. Intinya saja kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apakah ada keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang hidup? Tentunya ada keturunan Rasulullah SAW dari cucunya, yaitu Hasan Husain, hidup sampai sekarang. Ya, hidup sampai sekarang. Makanya keturunan dari cucu Rasulullah SAW itu hidup sampai hari kiamat. Hidup sampai hari kiamat. Ya. Termasuk pada saat hadirnya Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah sosok keturunan dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan hadir mengembangkan yaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan ilmu tauhid. Pada saat Imam Mahdi muncul, jadi yang pernah saya ketahui, ya, bahkan saya pernah dengar juga penjelasan dari ustaz, ya, bahwasanya Imam Mahdi ini sama namanya Rasulullah SAW, ya, sama namanya Rasulullah SAW, tapi yang lebih dikenal adalah Imam Mahdi. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam mengenai tentang nasab, bahwasanya jangan lagi ada dipermasalahkan, jangan sampai gara-gara ini sehingga kita terputus saudara muslim kita yang ada di Indonesia. Mari kita jaga baik-baik agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdakwah, ya, melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjaga silaturahmi antara kita dengan orang lain. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik, apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Kami hanya menyampaikan bahwa mari kita menjaga silaturahmi kita, ya. Jangan kita suka bercerai-berai, karena sesungguhnya kita adalah seorang muslim, seorang mukmin ini adalah bersaudara, gitu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.